Kaya, berkuasa, belum cukup. Kita mungkin sering bertanya-tanya ya, kenapa sebagian masyarakat kita termasuk banyak yang paling kaya dan berkuasa, tampaknya tidak ada batas kata cukup. Topik tak pernah cukup ini dibahas di bab 3 di buku The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Morgan Housel adalah orang Amerika yang pernah meraih Best in Business Award dari Society of American Business Editor and Writers. Di bukunya, Morgan Housel menceritakan dua contoh ekstrim pengalaman dari dua orang dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Yang pertama, bernama Rajat Gupta, lahir di kawasan kumuh Kolkata dan sudah menjadi yatim piatu pada umur belasan tahun. Gupta bukanlah anak sudah kaya sejak lahir. Singkat cerita, Gupta menjadi CEO di McKinsey pada umur 40-an dan menjadi salah satu pebisnis paling sukses. Gupta berhasil mempunyai kekayaan hingga 100 juta dolar. Jumlah yang sangat fantastis bagi siapapun. Gupta dengan kekayaan ratusan juta dolar tersebut ternyata masih ingin miliaran, bukan ratusan. Gupta menjadi salah seorang direktur Bank Goldman Sachs yang dikelilingi beberapa investor terkaya di dunia. Singkat cerita, Gupta suatu ketika melakukan insider trading dan menurut lembaga penegak hukum sekuritas Amerika Serikat, Gupta dinyatakan bersalah dan dihukum. Dengan melakukan penipuan tersebut, reputasi dan karirnya hancur yang sudah dia bangun berpuluh-puluh tahun. Orang yang kedua adalah Bernie Madoff. Madoff adalah pelaku skema Ponzi paling terkenal sejak Charles Ponzi. Madoff menipu para investor selama 2 dasawarsa. Menariknya, Madoff ini sebelum terkenal dengan skema Ponzi, dia adalah seorang pengusaha yang amat sukses. Bisnisnya adalah bisnis legal dan halal dan sangat berhasil. Namun tetap saja dia masih memilih untuk melakukan penipuan. Dari dua contoh tersebut, pertanyaan besarnya adalah kenapa dua orang kaya raya dengan ratusan juta dolar memiliki segalanya, prestis, kekuasaan, kebebasan, masih melakukan penipuan? Mereka membuang semua yang mereka miliki karena ingin lebih. Jawabannya adalah mereka tidak tahu kapan harus berkata cukup. Warren Buffett mengatakan, untuk mencari uang yang mereka tak miliki dan butuhkan, mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan. Itu bodoh, benar-benar bodoh. Jika Anda mempertaruhkan sesuatu yang penting bagi Anda untuk sesuatu yang tak penting bagi Anda, itu benar-benar tak masuk akal. Dari pengalaman dua orang kaya yang tidak pernah merasa cukup tersebut, ada pembelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, selalu ada orang yang lebih daripada kita, lebih cantik, lebih kaya, dan lebih dari apapun yang kita miliki. Tidak akan pernah mencapai titik tertinggi jika selalu membandingkan dengan orang lain. Kedua, memiliki rasa cukup itu adalah kesadaran bahwa selalu menginginkan lebih bisa jadi merupakan nafsu belaka, seperti kisah Rajat Gupta dan Madoff. Meskipun sudah kaya, masih selalu merasa bahwa tiap dolar layak dikejar, meskipun harus mencuri dan menerima konsekuensinya yang menghancurkan. Bagaimana dengan pengalaman kalian? Pernah melihat di sekitar? Atau mungkin yang pernah terjadi atau sedang terjadi dengan para penguasa di negeri ini? Bersyukurlah bagi siapapun yang mempunyai kecerdasan atau intuisi kapan harus berhenti dan merasa cukup.